Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome to my channel. Untuk kalian yang sudah melaksanakan ibadah puasa hari ini, saya ucapkan gambare. So guys, mari kita masuk ke review manga One Piece chapter 1045 yang sudah kita nantikan akhirnya rilis dengan judul tingkat selanjutnya. Dibuka dengan adegan percakapan antara Kaido dan Luffy. Sebelum menyerang satu sama lain, Kaido berkata pada Luffy bahwa ia mengira Luffy sudah mati. Luffy pun juga berpikir demikian. Luffy juga mengira bahwa dia sudah mati. Kemudian Luffy tertawa sambil memantulkan dirinya ke tanah layaknya bola basket. Luffy terlihat sedang bersenang-senang dan menghiraukan Kaido yang statusnya terkenal sebagai makhluk terkuat di universe One Piece. Di sisi lain, Kaido terlihat bingung melihat kekuatan baru Luffy. Kaido bisa memahami bahwa area di sekitarnya yang berubah menjadi karet itu karena awakening dari buah Luffy yang bertipe Paramecia. Tapi yang membuat Kaido tidak habis pikir, kenapa perubahan wujud Luffy terlihat seperti Zoan. Namun lucunya, Luffy terus menghiraukan Kaido dan masih memantulkan tubuhnya ke tanah sambil tersenyum-senyum seperti anak-anak yang sedang bermain di time zone. Melihat hal itu tentu membuat Kaido menjadi geram. Kaido pun menerkam Luffy dan menggigitnya. Kaido terlihat berusaha untuk menelan Luffy dan Luffy pun terlihat berusaha menahan gigitan Kaido dengan kedua tangannya. Namun akhirnya Luffy pun tertelan. Tapi hal itu tidak cukup untuk memojokkan Luffy. Dengan cepat Luffy langsung menggunakan salah satu teknik kocaknya, yaitu Gomu Gomu no Fusion. Alhasil Kaido pun terlihat seperti naga yang sedang keselak. Sambil muntah-muntah Kaido pun mengumpat kepada Luffy yang terkesan sedang bermain di dalam perutnya. Lalu pada saat itu, Yamato dan Momonosuke diperlihatkan sudah mencapai atap kastil Onigashima. Kemudian mereka terkejut dan bingung melihat Kaido menjadi sangat gemuk. Bahkan Yamato terlihat habis pikir dengan perubahan tubuh naga Kaido yang seabsurd itu. Menariknya, di sini kita diperlihatkan bahwa Kaido terlihat cemas karena ia merasakan bahwa Luffy merubah bagian dalam tubuhnya menjadi karet. Nah guys, seperti yang sudah dijanjikan pada spoiler kemarin, bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang lucu. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja diperlihatkan kedua bola mata Kaido berubah menjadi lentur seperti karet dan ujung matanya memanjang, kemudian berbentuk tangan lalu memegang hidungnya. Pada saat yang bersamaan terdengar suara Gomu Gomu no Rocketo. Dan akhirnya si Baka Sencho pun keluar dari tubuh Kaido sambil tertawa dan tersenyum jahil. Dan di sini diperlihatkan pada saat Luffy keluar, ia terlihat masih dalam bentuk Gomu Gomu no Fusion-nya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Luffy menggunakan Gomu Gomu no Rocket secara bersamaan dengan Gomu Gomu no Fusion. Pertama kali saya melihat adegan ini saya langsung tertawa karena menurut saya itu kombinasi jurus yang sangat lawak. Gak ada sangar-sangarnya cuy. Seakan-akan Luffy ini tidak benar-benar serius melawan seorang Yonko. Luffy terkesan hanya sedang mempermainkan Kaido dengan awakeningnya. Setelah adegan itu, hal fantastik pun terjadi. Luffy merubah tubuhnya menjadi raksasa dan pada saat itu Luffy terlihat seperti seorang dewa yang begitu kuat. Dan teknik itu diberi nama Gomu Gomu no Gigan. Yamato dan Momonosuke yang masih menyaksikan pertarungan itu terlihat makin kaget. Mereka terus bertanya-tanya apakah itu benar Luffy. Di sisi lain, Luffy diperlihatkan sudah mendekat ke arah Kaido dengan tubuh raksasanya. Dan pada saat Luffy makin dekat, Kaido langsung menerkam dan menggigit tubuh Luffy yang sudah menjadi raksasa itu. Luffy sempat merasakan kesakitan, namun dengan cepat Luffy langsung melakukan counter attack dengan teknik Gomu Gomu no Jump Rope. Teknik ini lagi-lagi memperlihatkan bahwa Luffy benar-benar mempermainkan Kaido. Luffy memegang kepala Kaido dengan tangan kirinya, lalu Luffy memegang ekor Kaido dengan tangan kanannya. Kemudian Luffy menggunakan tubuh Kaido dan bermain lompat tali. Kaido pun diperlihatkan merasa kesakitan karena tubuhnya terbentur-bentur ke tanah dan pada saat itulah pertarungan makin memanas. Untuk melepaskan diri dari teknik Gomu Gomu no Jump Rope, Kaido dengan tangkasnya mengeluarkan teknik Borobreath-nya. Alhasil, Luffy terkena serangan itu dengan telak dan terpental keluar dari pulau Onigashima. Bahkan tubuh Luffy terlihat begitu gosong, namun tentunya serangan itu tidak cukup untuk mengalahkan Luffy yang sudah awakening. Setelah terpental akibat serangan Borobreath Kaido, Luffy terlihat berusaha kembali ke atap kastil Onigashima dengan cara mengayunkan kedua kakinya. Luffy terus memutar kedua kakinya dengan begitu cepat. Ayunan kaki Luffy terlihat seperti mobil-mobil di Game Most Wanted yang siap tancap gas. Lalu benar saja, dengan seketika Luffy langsung melesat dengan kencang ke arah atap kastil Onigashima. Sesampai kembali di atap kastil, Kaido diperlihatkan sudah berganti mode dari mode naga ke mode hybrid. Dan Luffy pun sudah bersiap mendaratkan serangan kepada Kaido. Pada saat Luffy berkata Gomu Gomu no, dengan cepat Kaido melompat dan mengeluarkan teknik Three World Conquest Ragnarok. Teknik itu memiliki arti 3 penaklukan dunia. Dan benar saja, teknik itu begitu dahsyat, bahkan kepala Luffy sampai merosot ke lantai pertunjukan dengan leher yang memanjang dan bola mata Luffy terlihat keluar layaknya animasi kartun. Para kroco Kaido pun yang berada di lantai pertunjukan sampai kaget, bahkan Law, Kid, Chopper, Nami, dan Otama juga ikut kaget
dan bola mata mereka juga ikut keluar melihat adegan itu. Setelah adegan itu, kepala Luffy kembali menyusut dengan lenturnya ke atap Onigashima, dan pada saat itu diperlihatkan kondisi Luffy mulai melemah. Posisinya, Luffy terduduk ke tanah dan ia mengatakan bahwa serangan itu benar-benar sakit. Kaido pun berkata kepada Luffy, "Harus kuakui, kau lumayan tangguh, tapi kau sudah mencapai batasmu, kau tak bisa mengalahkanku." Dan Luffy dengan percaya diri menjawab, "Ini masih jauh dari batasanku." Lalu pada saat yang bersamaan, diperlihatkan tubuh Luffy kehilangan awakeningnya, dan Luffy berkata bahwa dia telah capek. Mendengar itu membuat Kaido berkata, "Yang benar yang mana? Tadi kau mengatakan belum mencapai batas, lalu sekarang kau berkata capek?" Setelah Kaido menyelesaikan kalimatnya itu, Kaido tiba-tiba saja mengeluarkan batuk, dan Kaido terlihat sedikit tersungkur ke tanah. Namun Kaido masih menahan tubuhnya dengan gada besinya agar seluruh tubuhnya tidak terjatuh. Dari adegan ini, bisa kita simpulkan bahwa Kaido juga mulai mencapai batasannya. Kemudian setelah itu, Luffy dan Kaido pun saling melempar sebuah kalimat. Luffy mengakui bahwa ia nyaris tumbang. Tenaga Luffy benar-benar terkuras. Kaido pun membalas dengan berkata, "Kau bisa beristirahat dan mati dengan tenang. Kisah-kisah peperangan kalian akan diceritakan di masa depan." Mendengar kalimat Kaido yang seolah-olah telah menang, membuat Luffy berkata, "Siapa yang peduli dengan itu? Setelah mati, yang tersisa hanyalah tulang belulang," ujar Luffy sambil sedikit tertawa. Yamato dan Momonosuke pun kembali disorot. Mereka akhirnya menyadari bahwa yang bertarung dengan Kaido benar-benar Luffy. Mereka tak bisa mengenali Luffy karena rambut dan wajah Luffy terlihat putih semua. Momonosuke pun terlihat begitu khawatir karena suara Luffy perlahan-lahan mulai melemah. Lalu setelah itu, Luffy pun kembali disorot. Luffy terlihat mulai bangkit, lalu Luffy menegaskan bahwa pertarungan ini belumlah selesai. Dengan lantang, Luffy menyebut 4 nama yang sudah menaruh harapan padanya, yaitu Momonosuke, Otama, Kinemon, dan juga Pedro yang sudah mengorbankan dirinya di Whole Cake Island. Kaido pun tertawa mendengar kalimat Luffy, dan Kaido dengan percaya diri berkata, jika pertarungan ini dilanjutkan, Luffy benar-benar akan mati. Tak mau kalah, Luffy merespon Kaido dengan kalimat yang membuat saya pribadi merinding. Luffy melapisi tubuhnya dengan Naosoko Haki dan Luffy berkata, "Setelah semua ini, apa kau berpikir kematian membuatku takut?" Lalu Luffy berteriak, "Meningkatlah suara jantungku." Dan disinilah saya akhirnya mendapatkan jawaban kenapa pada panel chapter 1044 sebelumnya ada tulisan not musik Dum Dut Dadada pada saat Luffy bangkit. Ternyata memang benar bahwa itu adalah bunyi dari detak jantung Luffy yang katanya terdengar begitu lucu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bunyi detak jantung Luffy terdengar seperti pukulan drum. Dan kalimat Junisha pada chapter sebelumnya mengenai suara yang tidak dia dengar selama 800 tahun bisa jadi adalah detak jantung Luffy yang merupakan genderangan kebebasan. Dan saya mulai berpikir, apakah detak jantung Joy Boy, sosok yang Junisha kenal pada 800 tahun yang lalu, memiliki bunyi detak jantung yang sama? Bisa jadi, atau apapun lah. Yang jelas, bunyinya tidak akan lari jauh dari fakta awakening Devil Fruit Hito Hitonomi model Nika. Hal ini juga menjelaskan bahwa kekuatan Devil Fruit ini ada hubungan dengan seorang tokoh penting di abad kekosongan. Nah, sekarang mari kita kembali ke inti pertarungan. Setelah Luffy meningkatkan suara jantungnya, Luffy kembali terlihat ceria. Pada saat yang bersamaan, Kaido telah mengayunkan gada besinya ke arah Luffy. Kemudian dari kejauhan, Yamato berteriak memperingati Luffy agar menghindar. Namun Luffy malah tersenyum dan menerima serangan Kaido seolah-olah itu ia lakukan dengan sengaja. Menariknya, setelah menerima serangan itu, Luffy tidak terjatuh tersungkur ke tanah. Lagi-lagi, kekuatan awakening Luffy diperlihatkan benar-benar begitu konyol. Seperti kata para Gorosei, awakening dari Hito Hitonomi benar-benar bisa membuat penggunanya bertarung dengan bebas, dan batasannya hanyalah imajinasi si pengguna. Dan konon kekuatannya dikenal sebagai kekuatan paling konyol dan tak masuk akal. Di sisi lain, Yamato yang melihat kekuatan absurd dari Luffy membuat Yamato makin kaget lagi. Pokoknya selama mengintip pertarungan kayaknya kerjaan Yamato cuma bisa kaget doang. Lalu setelah itu Kaido pun kembali disorot dan terlihat makin mengamuk. Kaido kembali melepaskan serangan gada besinya yang sudah dilapisi Hausoko Haki. Namun serangan itu dengan mudah dihindari oleh Luffy dengan awakening Devil Fruit-nya. Lagi-lagi pada saat itu bentuk tubuh Luffy terlihat begitu aneh saat meloncat ke atas menghindari serangan Kaido. Kemudian setelah itu Luffy mengambil posisi kegundukan batu besar sambil menghitung mundur. Luffy terlihat sedang mengambil ancang-ancang untuk menyerang Kaido. Setelah menghitung mundur dari 3 sampai 0, Luffy menerjang ke arah Kaido dan Luffy diperlihatkan sedang memutar-mutar tangannya dengan begitu cepat bagaikan kipas angin. Melihat gaya bertarung Luffy yang begitu bebas membuat Kaido kembali tak habis pikir. Bagaimana bisa Luffy melapisi Hausoko Haki dan Busosoko Haki? Kemudian Luffy juga bisa mengubah apapun di sekelilingnya.
Kaido mengatakan bahwa ia belum pernah melihat ada orang yang bisa bertarung dengan begitu bebas seperti Luffy. Dan walaupun Kaido terkesan mengakui kekuatan Luffy, Kaido tetap bersikukuh bahwa dia tidak akan kalah. Lalu dengan seketika, Kaido kembali mengayunkan gada besinya yang sudah dilapisi Aosoku Haki untuk menyerang Luffy. Tapi sekali lagi, Luffy memperlihatkan ketangkasan awakeningnya. Dengan pukulan tangannya yang berputar-putar, Luffy berhasil menghajar Kaido di bagian wajahnya. Efek serangan Luffy itu kembali begitu absurd, di mana tangan kiri Luffy yang sudah dilapisi Aosoku Haki dan berhasil menghajar Kaido, terlihat bahwa pukulan tangan Luffy berhasil menembus wajah Kaido. Namun kepala Kaido masih tetap utuh tanpa ada sedikit pun lubang. Awalnya saya bingung, kok bisa ya? Dan saya pun berasumsi bahwa ini bagian dari awakeningnya. Jadi Luffy bukan hanya bisa merubah seluruh di sekitarnya menjadi karet, tapi juga bisa mengubah tubuh lawannya menjadi lentur saat terkena serangannya. Yamato dan Momonosuke yang posisinya masih mengintip bisa dibilang menjadi saksi dari kekuatan awakening Luffy dan melihat secara nyata bagaimana Luffy merobohkan Kaido dengan tinjunya. Manga chapter ini pun ditutup dengan Luffy yang berkata pada Kaido bahwa pertarungan ini begitu menyenangkan. Oke teman-teman, sampai di sini aja review kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe agar kita bisa berlabuh bersama menuju Laugh Tale.